Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur teriring doa kita panjatkan, semoga totalitas ibadah kita selama Ramadan ini diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai apa yang saya sampaikan pada kultum tarawih ini, bapak-bapak yang belum punya naskah itu di situ masih banyak ya Pak Ketua, itu saya sudah susun untuk kuliah subuh 2 kali sudah saya susun, kemudian untuk tarawih 2 kali saya susun, dan saya kira bukunya masih ada yang belum ambil, silakan ambil di sana warnanya kuning. Kemudian 10 hari menjelang puasa pun naskah itu sudah saya susun. Tidak sempat hari ini untuk membacanya, silakan nanti dibaca di rumah, semuanya sudah disiapkan oleh ketua. Yang saya ingin sampaikan 2 kali pertemuan dalam ceramah tarawih ini adalah masalah tanggal 17 Ramadan. Umumnya bahkan sebagian kecil daripada umat Islam bahwa 17 Ramadan itu terjadi, ada suatu kejadian, hanya satu masalah, ialah masalah nuzulul. Sebenarnya 17 Ramadan yang terjadi pada tahun 624, 2 tahun setelah Hijrah, itu ada kejadian besar yang sudah ditulis para sejarawan Islam, namun kebanyakan kita ini belum tahu atau kurang memahami apa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, siapa yang nanti bisa menjawab pertanyaan saya, terutama anak-anak yang di sekolah. Kalau nanti anak-anak yang masih sekolah yang bisa menjawab, yang bapak-bapaknya yang menjawab. Kalau bapak-bapaknya yang tidak bisa menjawab, ya nanti ustadznya yang menjawab, itu aja. Pertanyaannya, tanggal 17 Ramadan, selain terjadi peristiwa nuzulul Quran, ada peristiwa besar apa yang dilaksanakan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang bisa menjawab? Pantas jadi ketua saja. Karena saya siapkan amplop yang bisa menjawab, nanti kasih saya amplop. Tapi karena ini ketua nggak pantas menerima amplop gitu ya, maka diberikan pada imamnya. Ikhlas? Ini kalau untuk berangkat umroh bisa, tapi kalau tiap hari ini sekian tahun nanti bisa umroh. Silahkan diterima, ikhlas ini.
bukan dari takbir. Nah ini takbir yang menjawab. Nah ini berikan kita imam takbirnya langsung berikan cash dan carry. Nggak tahu isinya apa untuk dari istri saya. Pak ini tolong lihat amplop. Perang pertama kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah perang Badar. Saya tidak akan menguraikan secara lengkap, tapi nilai-nilai apa dan hikmah apa yang bisa kita ambil dan apa yang harus kita laksanakan dari mengambil hikmah perang Badar. Saya berulang, saya tanya di sana, kalau daerah Badar yang dulu tahun 624 itu dipakai untuk perang Rasulullah dan para sahabat itu, kira-kira berapa kilometer dari Madinah? Ternyata jauhnya 150 kilometer dari Madinah. Perang Badar ini dilaksanakan pada waktu bulan puasa. Terjadi pada bulan puasa yang para kaum muslimin pada waktu itu berjalan 150 kilometer. Dan bukan untuk membeli takjil, kesana untuk perang. Bayangkan diri kita masing-masing, sanggupkah kita pada waktu bulan puasa berjalan kaki sejauh 150 km dan di situ bertarung antara hidup dan mati? Jawab masing-masing. Dan saya bukan perangnya itu, jawab masing-masing. Kira-kira kalau kita sekarang ini pada bulan Ramadan jalan kaki 150 km, kemudian di situ bertarung hidup dan mati, kira-kira sanggup apa enggak? Ya, sanggup enggak? Boro-boro perang Badar, boro-boro jauh 150 km, boro-boro bertarung untuk hidup dan mati, tidak melawan bantal dan guling pada waktu subuh aja karena sanggup. Setuju? Waktu subuh ini bukan di sini bukan waktu subuh. Kalau waktu subuh sebagian umat Islam jangankan berperang bertarung antara hidup dan mati, perang melawan bantal dan guling, ketika mendengar azan sanggup tidak? Tanya. Masih banyak sanggupnya apa masih kalah dengan bantal dan guling? Ternyata kebanyakan. Salatu khairun minan naum, malah satu, matanya malah satu. As-salatu khairun minan naum, dua-duanya malah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merang-merang. La ilaha illallah, subuhnya jam 6. Ada yang begitu? Ada kan? Nggak ada orang sekarang lagi sholat tarawih. Nggak bisa. Padahal mestinya subuh ciri utama yang nanti ditakuti oleh orang yang tidak beragama Islam itu terletak pada banyak sedikitnya pada waktu sholat subuh. Kalau sholat subuh masjidnya penuh dan masjid-masjid penuh untuk sholat subuh, di situ hati non muslim tergetar katakan bukan waktu sholat Isya,
bukan makhluk. Tak bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang terpaksa. Daripada 3 kali sholat Jumat dikatakan orang munafik, yang terpaksa sholat Jumat maka penuh. Kalau sholat subuh penuh, itu baru ibadah. Nah ini memerang 150 km jalan. Paling-paling untanya berapa ekor yang dibawa? Yang pada waktu itu belum lama kehilangan harta kudanya. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah tinggal, dagangan yang berdagang tinggal, yang punya kebun kurma tinggal, yang punya kendaraan tinggal, semuanya tinggal. Apa yang dibawa? Dan belum tentu nanti di Madinah itu bisa makan ataupun punya masalah apa yang bisa membawa ke jalan itu. Tapi dia sanggup tinggalkan itu semuanya. Apa landasannya? Karena iman dan cintanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya perang Badar itu kan, karena sudah kehabisan dari barang-barangnya dari Mekah, sudah ditinggal rumah, tinggal kendaraan, tinggal sawah, tinggal kebunnya, tinggal pergi ke Madinah. Apa yang dibawa keadaannya sehingga setelah sekian tahun kehabisan barang yang bisa dimakan, sehingga berinisiatif pada suatu saat nanti pedagang dari kaum Quraisy akan berdesain dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka akan mencegah pedagang besar yang namanya Abu Sufyan ini nanti dagangannya akan dirampas untuk menghidupi. Karena apa? Umat Islam hartanya pada waktu itu sudah habis dirampas di mendengar rencana dari Rasulullah dan para sahabat itu bahwa akan dirampas, Sufyan tahu bahwa nanti akan dicegat di Badar itu, di satu tempat yang namanya Badar itu. Ketika mendengar itu kemudian dia, kalau sekarang ada kali SMS, kalau sekarang pada waktu itu belum ada SMS, beritahu kepada kaum Quraisy, hei kaum Quraisy, tolong siapkan perlengkapan yang full, perlengkapan alat perlengkapan yang full. Tolong jumlahnya 1000 orang, prajurit-prajurit yang banyak. Tolong kirimkan 700 onta dan tolong kirimkan 70 kuda untuk melawan kaum muslimin di Madinah. Jadi jumlahnya ontanya 700, kendaraan kudanya 70 orangnya saja. Banyak. Kaum muslimin berapa? Cuma 300. Karena belum banyak, ada yang siapa untuk 300? Kudanya berapa? 2 ekor. Ontanya berapa? 70. Menurut rasio manusia dengan alat perlengkapan yang sangat minim, personelnya sedikit, siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang menang ini dengan alat peralatan yang lengkap, kendaraan yang lengkap, orang yang banyak, pasti menang ukuran manusia. Tapi ternyata perang itu bukan bukan sekedar melawan orang dan senjata dengan senjata, tapi Allah pada waktu itu ikut campur. Ketika terjadi besok pagi terjadi perang Badar, Rasulullah memompa semangat jihad dari kaum muslimin. Semalam suntuk Rasulullah enggak tidur, tahajud, berdoa, memohon, ya Allah ya Rabb,
andai kata perang pertama kali ini aku kalah, apa yang akan terjadi? Agamamu akan porak-poranda dan tidak ada lagi orang yang memeluk Islam. Tolong ya Allah, berikan semangat daripada kaum muslimin, walaupun jumlahnya kecil, senjatanya sedikit, kendaraannya sedikit, tolong mereka punya semangat patriotisme yang tinggi. Dan yang kedua, bimbinglah kami dan tolong aku membantu untuk maka turunlah ayat di dalam surat, di sini saya tulis suratnya, surat Ali Imran ayat 123 dan surat Al-Anfal ayat 9. Kemudian turun ayat itu, ya Rasulullah, gak usah takut, gak usah khawatir, besok pagi aku akan turunkan 1000 malaikat untuk membantu. Terjadilah perang yang hebat. Ketika kaum Quraisy banyak yang ingin membunuh, malaikat turun satu persatu, tidak sekaligus 1000, tapi turunkan satu persatu untuk membantu kaum muslimin. Akhirnya selesailah perang itu, dan dalam waktu singkat kaum muslimin pada waktu itu yang meninggal cuma sedikit, tapi kaum Quraisy sekian ratus orang meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanya kita masing-masing, sanggupkah kita berjihad yang seperti itu? Jihadnya sekarang gak usah seperti itu, perang gak ada lagi perang yang seperti itu. Tapi perang yang sekarang ini adalah perang melawan hawa nafsu, seperti kita laksanakan pada waktu bulan Ramadan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsan 'anil hawa fa di dalam surat Al-Fajr. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsan 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang sanggup menahan dirinya, diri itu kalau bahasa Jawanya kapat. Sapa sira sing iso nampat nalika melawan hawa nafsumu, maka orang itu akan mendapat balasan surga yang sangat tinggi dan sangat mulia. Jadi puasa, perang kita ini selama Ramadan ini latihan perang melawan nafsu. Perang yang sebenarnya apa? Mulai Syawal sampai menjadi Ramadan banyak peperangan melawan nafsu. Sanggupkah kita? Kalau kita sanggup, maka orang yang seperti itu akan mendapatkan derajat yang tinggi dan sangat mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perang Badar ini, dan perang Badar saat ini adalah perang melawan nafsu kita. Siapa yang sanggup menahan dirinya dari godaan nafsu, maka dia fa'innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan mendapat tempat yang sangat mulia dan sangat terpuji. Dengan jalan apa? Mensucikan diri kita. Siapa yang suci, maka orang yang seperti itulah yang saat kembali pada Allah nanti akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, bagaimana kancah perjuangan dan peperangan itu, dan apa yang bisa kita ambil dari perang Badar seri yang kedua nanti tanggal 9 Januari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.